Garis besar Indonesia ini Phoenix akan bahas apakah jangan-jangan Gorosei adalah pihak baik di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan kembali membahas salah satu karakter yang paling misterius di serial ini. Dan tentu saja yang ada hubungannya dengan pemerintahan dunia dan salah satunya adalah Gorosei. Ya benar, kelima tetua ini adalah penguasa abadi yang sepertinya sudah menduduki dunia ini sejak 800 tahun yang lalu. Nah, karena pernah ada juga nih yang bertanya, Bang, gimana nih? Kalau jangan-jangan pemerintahan dunia itu adalah pihak baik dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar yang akan buat dunia upside down banget kan? Karena ini akan menjadi sangat plot twist sekali. Dimana di sini saya bahkan menemukan beberapa faktor-faktor penting yang mendukung pertanyaan tersebut. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Tapi lagi-lagi karena di sini kita membahas hal yang masih sangat minim sekali infonya, maka ini akan menjadi teori yang sangat liar sekali plus adanya plot twist di bagian akhir nanti yang akan sangat mind blow on sekali. Tapi bukankah hal itu adalah kesukaan kita semua? Karena apa? Anjay. Pertama, kita tahu bahwa umur mereka ini belum pernah terungkap sejak lama sekali, terutama usia paling lama yang kita lihat adalah di Ohara 22 tahun yang lalu. Yang cukup anehnya, sebenarnya mereka ini disebut sebagai 5 bintang tertua atau Five Elders, meskipun beberapa dari mereka ada yang tidak tua sama sekali. Mereka ini jelas tahu segalanya tentang sejarah yang sebenarnya dan apa yang terjadi selama abad kekosongan, seperti yang kita lihat di flashback Nico Robin, terutama ketika Dr. Clover mencoba menyebutkan nama kerajaan kuno tersebut. Ya benar, nama kerajaan yang memegang peran penting di masa lalu, bahkan hanya dengan namanya saja yang hampir tersebut. Dimana kita tahu juga bahwa ada naga langit atau Tenryubito sebagai peringkat tertinggi bangsawan dunia, The God Sang Dewa yang tidak pernah meninggalkan Red Line. Namun jika Gorosei memang benar-benar abadi, maka mereka bisa jadi orang atau raja yang bertarung di zaman Void Century lalu dan mengalahkan kerajaan kuno atau The Great Kingdom, yang kemudian membentuk pemerintahan dunia dan terus memegang kendali sejak saat itu. Itu akan menjelaskan kenapa tindakan dan perilaku mereka terlihat lebih normal dibandingkan para Tenryubito lainnya yang sangat bodoh dan manja. Dimana untuk para Tenryubito, mereka bahkan berjalan menggunakan pakaian yang sangat aneh melindungi mereka dari udara yang dihirup oleh manusia normal. Sementara Gorosei mereka menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja, bahkan mereka pun berada di ruangan yang sama dengan Akainu atau bahkan seorang bajak laut seperti Shanks. Jadi dari sini semua bukti ini jangan-jangan menjelaskan bahwa para Gorosei ini adalah the real Tenryubito atau naga langit asli yang mendirikan pemerintahan dunia dengan bantuan Imu 800 tahun yang lalu. Serta juga ini akan membantu menjaga kerahasiaan tentang penguasa-penguasa dunia karena mereka adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran yang terjadi sejak masa Void Century. Lalu kira-kira seberapa kuatkah kelima orang ini hingga dengan santainya dapat memarahi seorang yang sangat hebat seperti Akainu? Bahkan dia juga berada di ruangan yang sama dengan salah satu Yonkou tanpa ada penjaga satupun di ruangan tersebut. Dan akankah Angkatan Laut pada akhirnya akan memberontak melawan para Gorosei ini? Ya benar, jika kalian sadari unsur politik di One Piece ini bahkan sangat kental sekali. Yang itu pun sudah kita lihat sejak awal dari Arc S Blue sekalipun, terutama ketika di Arc Arlong lah. Yang situ sudah jelas sekali adanya penyuapan ke polisi seperti yang sering terjadi di negeri Wakanda, atau mungkin pemberontakan di Alabasta yang ini sudah jelas sekali tentang politik. Jadi sangat wajar sekali sebenarnya jika One Piece ini bukanlah serial untuk bocil karena ceritanya yang cukup berat. Bahkan jika dilihat dari demografi channel ini saja, kelihatan kan umur-umur membacanya aduh udah pada tuir nih karena kita ngikutin dari bocil sampai punya bocil. Aduh.
Nah, kita juga tidak hanya sekedar mengetahui sistem dan struktur politik yang berbeda dalam setiap pulau baru yang Luffy kunjungi, tetapi seiring berjalannya cerita, kita juga belajar lebih banyak tentang cara kerja organisasi politik yang menguasai seluruh dunia One Piece ini. Jadi, dunia One Piece sebenarnya adalah distopia yang sangat sejati, di mana sekelompok kecil berdarah bangsawan dan kejam yang hidup di atas Red Line, mereka bahkan memegang sebagian besar kekayaan, memperbudak, dan membunuh orang sesuka hati mereka dan mencuci otak orang-orang yang ada. Itulah sebenarnya apa yang sangat saya sukai dari Eiichiro Oda. Bagaimana dia berhasil menyembunyikan fondasi politik yang sangat gelap dan kompleks di cerita ini seperti hanya dalam bayangan saja. Karena semuanya dibalut dalam petualangan positif dan menyenangkan yang sedang dilakukan oleh Luffy dan seluruh krunya. Dan itu juga yang buat ceritanya sangat menyenangkan bagi penikmat serial ini. Ya benar, seperti yang Oda katakan berkali-kali juga, Oda ini tetap banyak menargeti agar ceritanya ini bisa dinikmati oleh anak-anak. Nah, di mana bagian cerita yang lebih dalam atau lebih dark lagi, itu baru dapat dimengerti cukup jelas untuk orang dewasa. Di mana bagi saya itu sekali lagi menunjukkan betapa hebatnya Oda Sensei dalam membuat sebuah cerita. Di satu sisi, kita bisa berargumen bahwa pertarungan kerajaan kuno versus apa yang kemudian menjadi pemerintahan dunia adalah latar yang dibuat untuk cerita One Piece ini. Tapi Luffy di sisi lain adalah pahlawan yang tidak hanya harus menghentikan orang jahat untuk menang, dia pula harus mengubah dan membebaskan seluruh bumi ini dari perbudakan. Yang membuat segalanya jauh lebih menarik adalah karena tidak cukup hanya mengalahkan orang terjahat saja untuk menjaga semuanya tetap seperti itu. Luffy sebagai pahlawan, atau mungkin kita ubah lah ya, karena Luffy ini selalu benci disebut sebagai pahlawan. Dimana kita bisa menggunakan quotes menarik dari movie Black Adam yang baru saja rilis, dimana terkadang rakyat tidak butuh pahlawan, tapi mereka hanya butuh dibebaskan. Ya, benar, liberated. Hal yang sangat pas sekali dengan Luffy sebagai Nika, Warrior of Liberation. Dan saya sendiri sangat penasaran bagaimana reaksi orang-orang terhadap sistem ideal yang akan dibuat oleh Oda di akhir cerita nanti. Karena mungkin akan menjadi sangat kontroversial, akankah dunia One Piece ini akhirnya akan memiliki satu raja abadi, atau nanti bahkan tidak akan ada pemerintahan, atau malah hanya menjadi sebuah demokrasi. Ini sebenarnya akan berdampak sangat besar pada semua pencapaian-pencapaian Luffy. Karena lagi-lagi perlu diingat, Oda selalu mainkan dua sisi mata koin di serial ini. Tidak ada yang benar-benar hitam dan tidak ada yang benar-benar putih. Jika ada, pasti ada kebalikannya, yaitu B, seperti koin. Tetapi kita juga tidak bisa menilai apakah itu benar dan salah secara absolut. Sama lah seperti kata-kata Doflamingo dan Kurihige juga, kebenaran, keadilan mau dicari sampai kapanpun tidak akan menemukan jawabannya. Karena orang yang terlahir di daerah berperang dengan daerah damai sudah memiliki perspektif yang sangat berbeda, dan itulah serial One Piece ini. Nah, jadi siapa 5 orang yang menguasai dunia ini alias para Gorosei? Apakah mereka ini baik atau jahat? Nah, dan lalu inilah sebuah pertanyaan besar yang selalu saya tanyakan juga kepada diri saya sendiri. Sebenarnya, seberapa jahatkah orang-orang ini di pemerintahan dunia? Atau malah sebaliknya, mereka ini malah menjadi pihak yang tidak jahat sama sekali. Lagi-lagi, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Karena ini bisa menjadi twist terdahsyat yang pernah ada dari Oda buat. Di mana Oda membuild up cerita ini, di mana pemerintahan dunia adalah pihak yang jahat, dan bajak laut terutama Luffy adalah pihak yang baik. Tapi bagaimana jika kebalikannya? Karena menurut saya, Gorosei berada di wilayah yang jauh lebih abu-abu secara moral. Di satu sisi, mereka memimpin sebuah rezim yang menggunakan perbudakan. Dia juga mengabaikan manipulasi dan memerintahkan penghancuran seluruh pulau. Tapi kemudian Oda Sensei juga tetap memberikan nuansa yang membuat mereka terlihat lebih manusiawi. Mereka sebenarnya ingin Jinbei juga untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan manusia ikan dan mengizinkan mereka untuk mengakses sebuah pertemuan yang disebut sebagai referee. Dan mereka tampaknya bekerjasama dengan Shanks juga untuk menjaga keseimbangan dunia. Serta masih banyak sekali keputusan-keputusan yang Gorosei ambil untuk kemaslahatan bersama rakyat. Atau bisa dibilang dia ini tidak jahat secara 100%. Dimana yang lebih membingungkan lagi ketika melihat inspirasi Oda Sensei untuk para Gorosei ini. Bahwa kelimanya tampaknya terinspirasi dari tokoh-tokoh politik sejarah yang sangat berpengaruh.
Di sini kita memiliki seorang yang sangat mirip dengan Mahatma Gandhi. Untuk ini mungkin semua orang sudah tahu. Lalu juga ada salah satunya yang terlihat seperti Abraham Lincoln yang masih muda, yang satunya seperti Karl Marx, yang satunya seperti Mikhail Gorbachev, dan yang berjanggut panjang seperti politikus Jepang yang bernama Itagaki Taisuke. Di mana semua tokoh ini mewakili ideologi politik yang sangat berbeda dan semuanya memiliki kekurangannya masing-masing. Tetapi yang menyatukan mereka semuanya setidaknya dari perspektif sejarah adalah bahwa mereka dikaitkan dengan memberikan orang lebih banyak freedom, kebebasan, atau liberation. Di mana untuk Abraham Lincoln sendiri, dia dikenal karena mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Lalu juga untuk Gandhi, dia mengakhiri aturan kolonial Inggris di India. Serta untuk Karl Marx sendiri, ide dasarnya yang kemudian disalahgunakan oleh banyak rezim adalah teori tentang kebebasan yang menyatakan bahwa kebebasan rakyat adalah hak yang paling penting yang tidak boleh dieksploitasi dan dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Dan untuk Gorbachev, ini adalah presiden terakhir dari Uni Soviet yang dengan ide-idenya tentang konsep glasnostika dan perestroika mempromosikan pemikiran demokratis dan kebebasan di Eropa Timur yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Dan yang terakhir adalah Itagaki dari Jepang adalah pemimpin gerakan kebebasan dan hak rakyat serta terlibat juga dalam pendirian partai politik demokratis pertama di Jepang sana. Jadi entah Oda Sensei menjadi sangat ironis dengan mendasarkan penguasa otoriter dunia pada orang-orang yang berjuang untuk kebebasan. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini yang akan Oda tunjukkan. Karena bagi saya, tujuan utama pemerintahan dunia tampaknya adalah menjaga keseimbangan dunia. Karena mereka bertemu dengan Seng, membeli senjata dari Kaido, berurusan dengan Mother Carmel untuk anak yatim piatu yang kuat-kuat dan akhirnya direkrut. Jelas mereka ini tidak tertarik untuk menyingkirkan sistem Yonko, melainkan mempromosikannya karena Yonko adalah salah satu kekuatan besar juga yang berperan atas terjaganya perdamaian dan keseimbangan di dunia ini. Tampaknya hanya dua contoh di mana pemerintahan dunia terasa terancam. Yang pertama adalah di insiden Ohara yang mungkin telah mengungkapkan kebenaran sejarah yang sebenarnya terjadi kepada dunia. Dan yang lainnya adalah frustasi dari Imo dengan Luffy, Vivi, Poseidon, dan Kurohige. Justru malah tidak dengan Kaido, Big Mom, ataupun Dragon yang sudah secara terang-terangan mereka ini adalah musuh dari para rakyat. Namun keempatnya, Luffy, Vivi, Poseidon, dan juga Kurohige tampaknya memiliki hubungan dengan Void Century, ya entahlah kecuali untuk Kurohige. Yang mungkin juga dia ada hubungan dengan Rocks yang menjadi ancaman besar bagi pemerintahan dunia. Dan untuk Luffy sendiri, topi jeraminya berhubungan dengan topi jerami raksasa yang ada di Marine Joyce. Untuk Shirahoshi jelaslah dia ini Poseidon atau Ancient Weapon. Dan untuk Vivi ini dia terhubung dengan Pluton atau Ancient Weapon lainnya juga dan satu-satunya dari 20 kerajaan yang tidak bergabung menjadi para Tenryubito. Adapun Seng, saya tidak berpikir dia ini berkomplot dengan pemerintahan dunia, tetapi mencoba yang terbaik untuk memudahkan jalan bagi Luffy dan menjaga kestabilan di dunia ini. Jadi, apakah Gorosei hanya tertarik untuk menjaga segala sesuatunya sebagaimana adanya agar dia tetap hidup dalam kenyamanan selamanya? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik sekali. Karena mereka ini sebenarnya memiliki pekerjaan yang sangat menegangkan, yang saya sendiri benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa hubungan mereka dengan Imo. Dimana menurut saya mindset ini akan menjadi twist yang sangat menarik jika salah satu dari mereka atau kesemuanya, baik Imo atau Gorosei, sebenarnya adalah orang yang baik, yang mereka memiliki tujuan mulia untuk menjaga hal agar tetap terkendali. Karena lagi-lagi ingat perkataan Kurohige bahwa tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini, dan perkataan Shanks juga di Movie Red bahwa tidak ada yang namanya kedamaian dan kesetaraan di dunia ini. Mereka yang tahu hal itu tugasnya hanyalah untuk menjaga keseimbangan dunia saja. Nah lalu, kira-kira kalau menurut kalian bakal dibawa kemana nih akhir dari serial One Piece ini? Karena sejujurnya saya sendiri masih banyak sekali belum menemukan korelasi hal-hal yang sangat dalam dan sangat dark di dunia One Piece, terutama untuk kapten kita yang tidak peduli akan hal-hal seperti politik. Tapi di satu sisi, cerita ini pasti akan bergerak ke arah sana, apalagi untuk Luffy yang disebut sebagai Warrior of Liberation. Dimana sebenarnya untuk bahasan jika Gorosei ini abadi sudah pernah saya bahas di video lain. Dan lagi-lagi bahasan tentang seberapa kuat Gorosei pun sudah pernah saya bahas di video terpisah.
Nah, sebelum pada cabut, waktu sudah semakin menipis nih untuk promo WIB atau waktu Indonesia Belanja. Dan buat kalian yang udah gajian dan ingin langsung open BO, apalagi open BO-nya adalah buy only untuk tante kita alias Hanco. Dimana di masa payday ini sedang ada promo menarik untuk desain tante favorit kita, yaitu buah Hankook ini, dimana harganya dari 150.000 hanya menjadi 95.000 saja. Untuk pemesanan pun kalian bisa menggunakan COD dan ada gratis ongkir juga. Dan perlu diingat, promo ini hanya berlaku untuk 10 orang tercepat saja yang berhasil booking schedule untuk BO dengan tante kita. Nah, buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya dengan pemesanan melalui Tokopedia. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.